Maaf Pak Rudi, saya mau tanya apa semua bahan es racikannya yang dibuat sendiri? Oh iya mas, ini semua bahannya saya racik sendiri dan insya Allah aman lah untuk kesehatan. Oh ya pantes, penjualnya aja lo peduli kesehatan customer. Pasti kalau soal rasa nggak usah ditanya. Iya mas, alhamdulillah. Kalau jualan dengan amanah dan nggak neko-neko pasti ada lah jalannya. Iya pak, bener itu. Gini Pak Rudi, saya kan lumayan terkenal lah di sosmed dan kebetulan juga konten video saya itu tentang kuliner. Kalau bapak berkenan, saya mau izin lah buat promosiin es bapak, apa boleh? Wah ya boleh banget lah mas. Malahan seneng saya kalau ada yang mau ngepromosiin begini. Ini nanti saya bayar berapa ya? Tenang aja Pak Rudi, untuk biayanya mah gratis, bapak nggak usah bayar. Beneran lah mas? Wah makasih banyak ya. Iya Pak Rudi, sami-sami. Setelah mas-mas vlogger itu mempromosikan es buatan Pak Rudi, es Pak Rudi semakin diketahui banyak orang dan akhirnya pun viral. Namun suatu masalah terjadi. Bu, alhamdulillah ya, dagangan kita ludes terus setiap hari. Bahkan sekarang jam 1 siang aja udah habis. Iya Pak, alhamdulillah. Tapi ibu capek banget setiap hari waktu bapak jualan. Ibu jadi sendirian buat bikin bahannya. Itu juga bu yang buat bapak kepikiran. Takutnya nanti kalau terus-terusan begini, ibu jadi yang sakit. Gimana kalau kita cari karyawan buat gantiin bapak? Maksudnya gimana Pak? Ibu nggak paham. Tadi tuh gini bu, bapak itu kepengen kita fokus aja ke pembuatan bahan. Nah nanti kita cari karyawan khusus buat ngejual esnya. Jadinya bapak bisa bantu ibu terus di rumah. Emang nggak apa-apa Pak? Gak apa-apa bu, lagian kalau jualan kita selama ini sayang banget kalau nggak dimanfaatin dengan baik. Ya udah Pak, nggak apa-apa kalau emang solusinya seperti itu. Pak Rudi pun akhirnya membuat pengumuman perekrutan karyawan baru. Dan 1 hari kemudian dia sudah merekrut seseorang. Mbak, mau bayar? Oh iya Mas, jadi semuanya 20.000 ya. Oke mbak, Seto, bentar. Mbaknya ini karyawan barunya Pak Rudi ya? Soalnya saya kok baru lihat pertama kali. Iya Mas, bener. Saya karyawan barunya Pak Rudi yang ngegantiin Pak Rudi buat jualan es di sini. Loh, lah emang Pak Rudinya kenapa? Pak Rudi katanya beliau mau fokus buat ngebantu istrinya buat bahan untuk dagangan di sini. Soalnya akhir-akhir ini kan banyak banget yang beli. Oh gitu, emang orang baik ya Pak Rudi itu. Selain peduli ke pembeli, dia juga peduli banget sama istrinya. Ya sudah ya mbak, saya pergi dulu, makasih. Iya Mas, sama-sama, silahkan. Penjualan es Pak Rudi setiap hari selalu rame. Sebagai bos yang baik, dia memberikan bonus ke Mbak Lili. Mbak Lili, gimana penjualan es hari ini? Seperti biasa Pak, rame. Syukurlah. Gini Mbak Lili, saya ada hadiah buat Mbak Lili karena sudah amanah menjaga dan menjual dagangan saya. Mohon diterima ya Mbak. Aduh Pak Rudi, ini beneran. Makasih banget ya Pak. Saya doakan semoga dagangannya laris terus. Iya Mbak Lili, sama-sama. Saya juga ikut terima kasih ke Mbak Lili. Setelah menerima hadiah berupa amplop dari Pak Rudi, Mbak Lili pun penasaran dengan isinya. Wah anjir, 3 juta gelo. Ini malahan lebih banyak dari gaji aku sebulan. Kalau aja hadiahnya sebanyak ini, pasti untung Pak Rudi dari jualan es ini banyak banget. Kayaknya aman aja kalau waktu jual es aku kurangin porsi racikannya dan sisanya aku jual sendiri. Lagian harganya es kan tetap sama, aku pun bisa dapat duit tambahan. Mbak Lili pun masih merasa kurang dari hadiah yang diberikan oleh Pak Rudi dan dia berniat buruk untuk melakukan korupsi bahan racikan. Mbak, ini rasa esnya kok jadi kayak gimana gitu ya, nggak kayak biasanya. Mungkin lidah masnya aja yang nggak beres. Tadi saya sudah racik kayak biasanya loh. Nggak mungkin kalau rasanya beda. Apa mungkin juga ya? Tapi kok aneh banget. Kian hari penjualan es Pak Rudi mengalami penurunan yang drastis. Ia pun penasaran kenapa dagangannya menjadi sepi. Bu, kok semakin hari penjualan es bapak semakin berkurang ya pembelinya? Itu sudah jadi resiko dagang Pak. Ada kalanya jualan kita rame dan sepi. Yang penting tetap syukuri aja. Tapi sepinya itu kayak aneh. Masa tiba-tiba banget dan berterusan? Udah nggak apa-apa Pak. Orang-orang mungkin kepengen jajan yang lain. Udah sabar aja.
Dan di lain hari ketika Pak Rudi hendak membeli bahan, ia berpapasan dengan emas-emas dulu yang memviralkan dagangannya. Loh Pak Rudi, mau kemana Pak? Mas, ini saya mau pergi buat beli bahan-bahan es saya. Oh alah, Pak Rudi, saya mau tanya sebentar ke Bapak, tapi tolong jangan tersinggung ya. Walah, Mas ini kayak sama siapa aja. Emangnya mau tanya apa? Gini Pak Rudi, kemarin itu waktu orang-orang yang beli es ke Bapak karena lihat video promosi saya, pada komplain kalau esnya Pak Rudi rasanya hambar. Padahal dulu waktu awal-awal itu komennya pada positif loh. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini banyak banget yang komen negatif. Aduh, pantas saja akhir-akhir ini dagangan saya sepi. Padahal saya itu kalau buat bahan racikan sama persis seperti biasanya. Tidak saya tambah atau kurang biar rasanya tetap sama. Mungkin waktu penakaran gulanya Pak. Bisa jadi sih Mas. Tapi saya kok curiga ya. Jangan-jangan penyebab dari semua itu adalah karyawan yang barusan saya rekrut. Mungkin saja Pak Rudi. Tapi saran saya lebih baik Bapak selidiki dulu. Iya sih Mas. Gini aja deh. Saya minta tolonglah ke Masnya buat beli langsung es saya. Tapi nanti Masnya suruh karyawan saya buat pisahin semua racikannya. Biar nanti ketahuan setiap takarannya. Boleh juga itu Pak Rudi idenya. Tapi kayaknya besok deh saya bisa jalankan. Keesokan harinya mas-mas vlogger itu menjalankan rencana dari Pak Rudi dan berhasil mendapatkan barang bukti yang dicari. Setelah itu ia memberikan bukti tersebut ke Pak Rudi untuk mengungkap kebenarannya. Pak Rudi, ini saya sudah dapatkan barang buktinya. Sekarang tinggal kita buktikan apa benar ternyata dugaan Pak Rudi itu benar. Sip, kerja bagus Mas. Mari kita langsung tes. Kalau sampai terbukti, emang kebangetan bener ini karyawan saya. Lah ini kan takarannya sudah sama persis dengan takaran yang saya buat. Loh, jadi karyawan Pak Rudi selama ini amanah ya? Tapi kok bisa ya rasa esnya jadi beda? Nah, itu juga yang buat saya heran Mas. Kok bisa ya? Kira-kira karena apa? Pak Rudi pun dibuat kebingungan dengan misteri rasa dagangan esnya yang berbeda. Namun disinilah letak awal permasalahan itu terjadi. Bu Titi mau dengar fakta nggak? Waduh, fakta apa itu Mbak Inga? Ternyata selama ini gula yang kita beli dari Mas Gatot itu bukan gula yang kayak biasanya. Loh, jadi selama ini kita ditipu sama Mas Gatot? Enggak Mbak Ti, malahan Mas Gatot sendiri yang bilang ke saya soal hal ini. Jadi Mas Gatot itu bilang kalau pabrik yang memproduksi gula itu sekarang bangkrut. Dan sebelum bangkrut itu ternyata mereka memproduksi gula pakai bahan yang tidak seperti biasanya. Astaga, pantas saja rasa dagangan es suami saya jadi aneh. Dan itulah misteri di balik rasa dagangan es Pak Rudi yang aneh. Ternyata penyebabnya adalah pabrik yang memproduksi gula. Dan Mbak Lili ternyata adalah karyawan yang amanah.